Selamat malam, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar kita malam ini? Yes, luar biasa karena kita punya Tuhan yang selalu luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Dan Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini untuk memberikan pujian kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Ketika nama Tuhan kami tinggikan, kami muliakan, maka pekerjaan yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat Engkau nyatakan di tengah umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji. Dan di dalam ibadah inilah Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan
sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan kita dimampukan untuk melewati apapun di sepanjang tahun yang baru ini. Mari kita mau terus berseru hanya kepada Yesus. Dia penolong kita yang ajaib.
nama yang menyelamatkan kami. Terus Tuhan, pimpin kami untuk terus boleh memuji-Mu sepanjang hidup kami. Pimpin kami terus boleh dalam kebenaran itu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah lewat anak-Mu. Katakan isi hati-Mu Tuhan. Dan untuk setiap telinga yang mendengar boleh menangkap pesan dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya malam ini mau ngajak belajar namanya benteng pertahanan. Ya, kalau dulu kota itu selalu ada benteng. Ya, yang paling terkenal apa? Benteng Yeriko. Gunanya itu apa? Gunanya supaya kota ini aman. Demikian juga kita ini butuh benteng. Untuk apa? Mengamankan kita. Supaya apa? Kita tidak keluar dari kebenaran Tuhan. Ya, pertama sih pasti firman, doa itu pasti. Ya, tapi kita juga butuh yang namanya aplikasinya. Kita tidak akan belajar firman, tapi kita tidak belajar aplikasinya. Nanti kita jadi ahli Taurat, kita jadi orang Farisi. Tapi kita mau belajar ahli Taurat, belajar firman dan aplikasinya. Ya, malam ini saya ngajak belajar tentang benteng pertahanan. Poin pertama adalah keluarga. Keluarga ini benteng pertahanan kita pertama. Kita baca dulu di Amsal 1 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Ya, Amsal ini ditulis Salomo, saudara. Amsal 1 ini ditulis Salomo waktu masih muda, masih dia dalam kondisi belum jatuh. Ya, dia bisa mengatakan seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada yang namanya anak. Ya, dalam keluarga ini ada tiga porsi. Mari, ada ayah, ibu, dan anak. Gampang nggak saudara kira-kira yang namanya ayah sama ibu tok? Itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Tadi saya tanya sama Pak Pendeta, yang kalau pemberkatan pertama itu ayat yang dipakai selalu satu ayat ini. Apa itu? Jadi di Efesus dikatakan, demikianlah anak laki-laki akan meninggalkan ibunya dan akan bersatu dengan perempuan dan menjadi satu. Artinya apa? Artinya satu ditambah satu. Tapi yang jadi masalah, satu ditambah satu kok menjadi satu? Angel loh. Satu ditambah satu kok jadi satu? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Satu ditambah satu pasti jadinya dua.
Tapi kenapa 1 ditambah 1 bisa jadi 1? Ya, kita mari belajar dulu dari seorang yang namanya Yusuf. Saudara, ada 2 tokoh terkenal yang namanya Yusuf di dalam Alkitab. Ya, 2 tokoh terkenal ini, Yusuf yang pertama adalah Yusuf anak Yakub. Yusuf kedua adalah Yusuf suami dari Maria. Ya, nanti kita belajar bareng-bareng fungsi kedua ini. Tapi saya mau cerita dulu, saya mau kasih pertanyaan dulu. Ya, yang buai Maria itu siapa? Roh Kudus. Terus saya tanya, kalau Maria dibuai Roh Kudus, terus apa fungsinya Yusuf? Sebenarnya tidak usah pakai Yusuf, Maria, Yesus cukup kan? Tapi kenapa harus ada Yusuf? Ada yang tahu? Kenapa harus ada Yusuf? Bisa terpikir? Nah, kita belajar bareng-bareng. Pertama, sebagai status. Ya, sebagai status. Kenapa? Orang Yahudi tidak bisa memasukkan anak haram dalam kondisi mereka. Jadi seorang Yesus ini butuh status, sehingga keluarlah yang namanya Yusuf. Tapi pertanyaan saya, apakah yang namanya Yesus hanya butuh status? Tidak, saudara. Tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya status yang dibutuhkan, tapi banyak hal. Ya, yuk kita belajar bareng-bareng. Kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, kita baca bareng-bareng. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bisa ditangkap? Bayangkan bapak-bapak di sini jadi Yusuf. Di luar kira-kira. Tidak segampang itu. Waduh, calonku sudah hamil. Calonku sudah hamil duluan. Ya, pertama dia harus nanggung kecewa. Ya, kecewa ini tidak gampang, saudara. Di dalam rumah tangga, kecewa ini pasti selalu ada. Saya ngomong, rumah tangga ini salah satu benteng, tapi dalam keluarga ini kita dibentuk. Kenapa? Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang semua baik tanpa masalah. Justru saya ngomong, kalau keluarga ini tanpa masalah, itulah masalahnya. Ya, pertama, Yusuf ini bisa mentolerir namanya kecewa. Saya pernah menjelaskan, pernah cerita yang namanya kecewa.
Kecewa itu ada dua hal. Satu, karena memang kita ditipu, kita dikecewakan. Kedua, harapan kita tidak terpenuhi. Kita punya maksud, tapi tidak terpenuhi. Saya punya istri, saya punya tujuan tertentu, tapi ternyata tujuan saya tidak kesampaian. Saya bisa kecewa. Bukan salah istri saya, tapi karena harapan saya yang tidak terpenuhi. Bisa tangkap ya? Jadi kecewa ini sudah jadi celah, sudah. Dalam rumah tangga, yang namanya kecewa ini sudah jadi celah. Dari kecewa ini jadi melebar kemana-mana. Tapi kita lihat yang namanya Yusuf. Balik lagi ke ayat 19 ya. Ya, Yusuf seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya. Ya, artinya apa? Dia hatinya opo onoke, karena dia kecewa, dia mau menceraikan. Tapi gimana caranya dia tidak mempermalukan istrinya? Apa tidak? Maafin. Orang kalau sudah namanya kecewa, lo tak bales gue, ben isin sisa. Tapi dia tidak. Artinya dia mempunyai sesuatu hati yang luar biasa. Inilah hati seorang Yusuf. Ya, 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, nah, ini loh saudara, poinnya di sini. Kenapa malaikat Tuhan berbicara sama Yusuf? Kenapa dia bisa punya hubungan sama malaikat Tuhan? Kenapa? Dia punya hubungan khusus. Sehingga apa? Setiap apa yang mau dia lakukan dipimpin Tuhan. Setiap apa yang mau dia kerjakan dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita sekarang belajar jadi seorang ayah dari seorang Yusuf. Ya, dari seorang Yusuf. Kita belajar lagi lanjutan. Ini ada 3 cerita yang hampir sama, saudara. Jadi waktu Yusuf habis melahirkan anak ini, ya, pertama dia mau merit, tidak jadi cerai. Kedua, kita lanjutkan di Matius 2 ayat 13 sampai 15. Ini cerita yang hampir sama, tapi kesimpulannya satu. Kita baca dulu aja yuk. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ku panggil anakku. Ya, kita baca sekali lagi. Matius 2, 19, 23. Ini cerita yang hampir sama, saudara. Ya, Matius 2, 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel,
karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya Arkelus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 2:3. Setibanya di sana, ia pun Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman bahwa ia akan disebut orang Nazaret. ya. Sudah bisa ditangkap? Ya, jadi gini ceritanya. Begitu Yesus lahir, ya, dia itu mau dibunuh sama Herodes. Singkat cerita mau dibunuh Herodes. Siapa yang nyelamatin? Yusuf. Dari mana Yusuf bisa nyelamatinnya? Dari mimpi. Dari bekal mimpi itu, dari Bethlehem dia lari ke Mesir. Dari Mesir dia balik lagi kemana? Ke Israel dulu. Dari Israel jalan lagi kemana? Betul, ke Nazaret, Galilea, kotanya Nazaret. Sekarang saya mau tanya, kenapa si Yusuf bisa ngerti rute itu? Dari mana? Dari mimpi. Artinya apa? Yusuf punya hubungan spesial dengan Tuhan. Ya, saudara. Sehingga apa? Tujuan utamanya apa? Selalu diceritakan setelah dia berjalan, tulisannya apa? Supaya digenapi firman Tuhan. Artinya apa? Yusuf ini membawa rencana Tuhan dalam keluarganya. Supaya apa? Supaya Yesus tetap hidup. Nah ini loh, peran kita sebagai seorang Yusuf itu apa? Bisa membawa keluarga kita masuk dalam rencana Tuhan. Gimana caranya? Seorang bapak harus punya hubungan dulu sama yang namanya Tuhan. Di saat dia punya hubungan sama Tuhan, dia tahu rencana Tuhan mau apa. Di saat rencana Tuhan dia tahu, dia bisa bawa keluarga ini. Ya, inilah yang namanya Yusuf. Balik lagi sekarang saya mau cerita. Yusuf di perjanjian lama, siapa dia? Dia anak Yakub. Siapa Yusuf itu? Yusuf itu yang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Bisa dilakukan, saudara? Yusuf yang berbeda, tapi sama-sama dia membawa rencana Tuhan buat keluarganya. Siapa yang menyelamatkan suku Israel dari kelaparan? Yusuf. Gimana caranya? Ada aja cara Tuhan, tapi dia tidak pernah protes, dia tidak komplain, dia ikuti terus perjalanan Tuhan. Mau dari sumur, mau dari penjara, ya Tuhan, aku ikuti. Ya Tuhan, aku ikuti. Ya Tuhan, ikuti. Pertanyaan saya, waktu Yusuf ini bawa dalam keluarga dalam rencana Tuhan, dia diberkati enggak? Pasti diberkati. Tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan gimana caranya bawa keluarganya masuk dalam rencana Tuhan. Ya, jadi ini gambaran Yusuf ini, kenapa kok dia harus ada sebagai ayah dari Yesus. Kenapa? Karena dia salah satu yang bisa bawa rencana Tuhan. Dan Tuhan paling suka sekali sama orang yang bisa membawa orang masuk rencana Tuhan.
Pernah ada kepikir sama saudara? Kenapa waktu perang sama Amalek Saul harus menumpas habis? Sak rajone pateni, sak prajuritnya pateni, semua binatang yang dibantai. Kenapa harus dibunuh? Kenapa? Karena Amalek salah satu suku yang mau menggagalkan kedatangan Mesias. Tuhan benci sekali. Jadi Tuhan mendatangkan seorang Yusuf, seorang bapak ini untuk membawa keluarga dalam rencana Tuhan. Amin. Saya mau cerita, saudara. Saya ini punya satu anak laki, saudara. Anak laki saya ini dulu kecilnya luar biasa, saudara. Luar biasa nakal ini. Ya, saya kan yang khotbah lalu kan saya sempat cerita, saya itu backgroundnya bukan anak nakal, tapi menginjak dewasa saya hampir jadi mafia, saudara. Ya, karena saya ini berpikir aku sing biyen ora nakal iso dadi kok ini. Saya melihat anak saya itu, saya punya kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, saudara. Anak saya itu dulu sekolah, saya itu hampir setiap minggu itu dipanggil sama istrinya. Sing kuwi bisa sobek lah, sing banteng anak lah, sing waduh, wes pokoknya setiap minggu, saudara. Kenyang saya, saudara. Tak pindah sekolah, saudara, SMP. Dan naik, saudara. Dan naik, saudara. Kenapa? Sekolah yang lama itu kalau pulang tidak bisa susulan, guru ini ngejar-ngejar. Ayo kamu mau susulan kapan? Kamu mau langsung. Begitu sekolah yang baru. Ditanyai, kamu mau susulan enggak? Nilaimu jelek. Ya, dia nih tok gampang gitu. 2 kali, kamu mau susulan enggak? Ya tok, tapi tidak dilakoni. Dinanti sama guru nih. Akhirnya apa? Ya enggak naik tenang. Saya waktu itu usaha saya mulai bagus, saudara, mulai membaik, ya, semua mulai lumayan. Saya cuma berpikir gini, ini semua tak laku tapi kalau aku gagal jadi seorang kapah, anakku orang karuan, gopo ya, buat apa? Saya berpikir buat apa? Akhirnya saya ambil sikap, saudara. Ambil sikap. Saya waktu itu banyak perjalanan keluar kota. Saya banyak melakukan kerjaan jauh dan lain-lain. Saya kurangi lebih dari separuh. Jadi kalau tidak penting sekali, tidak urgent, saya tidak ambil itu. Ngapain, saudara? Saya cuma ngambil waktu sama anak saya. Apakah saya ngomel terus, marah terus? Tidak. Saya dampingi dia terus. Wes mehopo ya, saudara. Ajar sepeda motor, tak ajari, sudah. Begitu diajari sedikit, saudara, sudah tidak bisa dikendalikan. Kayak isositi, kamu jangan sekali-kali keluar komplek perumahan. Kan saya dulu tinggalnya di Candi Asri sama saudara. Ya. Itu waktu iso. Tidak apa-apa. Kowe nek keluar bahaya. Keluar, saudara. Begitu keluar sekali keluarga, bres. Tabrakan, saudara, sama anak kampung. Balik tidak wani betul saya. Tak diem. Saya tahu. Tak diem. Wes mau belajar tanggung jawab. Tidak tahu sih sudah. Tapi saya nyuruh orang saya ngikuti. Saya tidak mau ada sidik-sidik terus saya ada di sama dia, tidak mau. Biar dia belajar. Nah, akhirnya singkat cerita, dia harus ganti rugi 500.000. Ya sudah, biar itu proses pembelajaran dia. Terus sudah tak dampingi terus sudah. Mulai bisa sepeda motor, beli sepeda motor, tak beliin bekas, setel bekas. Naik tajam di Tanah Putih mogok bolak-balik, saudara.
Ayo, bapak nyuruh bareng sudah. Taleni syarat bareng, boncengan, enggak apa-apa sudah. Waktu demi waktu, anak ini tak tempel terus sudah. Tak tempel terus. Tapi di saat nempel ini, di saat saya ada waktu enak, dia lagi enak, saya selalu masukkan namanya firman. Saya masukkan nilai. Waktu itu saya sudah tidak berpikir wis kerja sih tak tinggal opo. Saya sudah tidak mikir wis. Saya tidak mikir untung, saya tidak mikir rugi. Ya, saya baru sadar beberapa hari ini saudara. Ya, apa yang tak tabur waktu itu tidak sia-sia. Kenapa saudara? Anak saya hari ini sudah banyak bantu kerja saya. Jadi kerjaan saya itu, saya ini kerja sekarang tidak lebih dari 10%. Sekarang dia semua yang banyak handle pekerjaan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau saya berhitung untung rugi sama anak saya, waktu itu sudah pasti saya berhitung rugi. Kenapa? Saya banyak melepaskan banyak hal-hal yang menurut saya itu bernilai rupiah. Tapi sekarang berubah saudara. Saya sudah tidak mikir anak saya jadi yang top ini, enggak. Tapi paling enggak saya cuma berpikir, kalau anak ini mau kerja dalam penyertaan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Cuma itu tok saya sudah saudara. Jadi saya cuma pengen apa? Saya ini tidak mau jadi bapak yang gagal. Saya tidak tahu ke depannya nanti anak saya. Saya tidak ngerti masa depan anak saya, tidak tahu. Tapi paling tidak saya harus mendidik dia mau kerja, mau cari Tuhan. That's it. Di luar itu saya sudah tidak bisa mengendalikan. Ya, tidak gampang saudara. Tapi ya itulah sedikit cerita tentang saya. Kenapa? Kenapa saya harus ambil posisi? Kenapa harus? Karena anak saya waktu itu sama istri saya sudah tidak bisa, berontak terus, ribut terus, sudah berontak terus. Dia nggak dilarang, wah tambah saudara. Anak saya ini luar biasa, tidak bisa dilarang sudah. Ya wis tot kese, nanti belok lagi. Jadi inilah salah satu taburan di mana saya harus buat waktu, karena saya ngomong. Yang paling mahal itu bukan duit. Banyak orang tua berani memberi duit sama anaknya, berani ngasih duit, tapi belum tentu berani ngasih waktu. Demikian juga yang namanya bapak-bapak, berani bayar sekolah terbaik, kasih mobil terbaik, semua terbaik, tapi belum tentu berani ngasih waktu. Karena saya ngomong apa? Waktu lebih mahal dari duit. Percaya nggak saudara? Coba kalau kita sudah divonis waktumu habis, penyakitmu ini didol semua saudara yang kita punya buat memperpanjang waktu. Artinya apa? Waktu ini lebih mahal. Waktu ini lebih mahal. Ya. Jadi kita belajar dari seorang Yusuf ini gimana kita bawa keluarga kita boleh masuk dalam rencana Tuhan. Apa gampang? Tidak gampang saudara. Saya ada satu cerita lagi saudara. Ya, cerita lagi. Cerita ini gini saudara. Ada pasangan laki perempuan, suami istri. Suami istri ini sangat baik, sangat sayang. Tapi berjalannya waktu, mereka tuh ribut terus berjalannya waktu pernikahan. Kenapa? Laki-lakinya ini seorang perfeksionis saudara. Sandalnya masuk rumah, miring tidak boleh, gini tidak boleh. Apalagi geser sana, sandal harus benar, odol harus benar, sikat harus benar, orden harus benar. Dan dia selalu menegur istrinya tegur terus. Lama berjalannya waktu, istrinya ini sakit saudara, tidak lama meninggal. Istrinya meninggal. Apa yang terjadi saudara? Laki-lakinya ini nangis saudara. Ngomong apa nangis?
Bisa nggak? Bisa. Kadang kita tuh hal-hal yang tidak prinsip dalam keluarga itu jadi pemicu kita untuk jadi lebar. Hal-hal yang tidak prinsip itu jadi celah buat sesuatu untuk kita ribut. Saya dulu waktu pertama married sama istri saya, pokoknya aku nek pasang korden mau sing salem. Ya sekolah lah, aku nggak pusing mau salem, mau coklat, mau hijau. Nanti saudara, jangan sampai hal-hal yang tidak prinsip, sesuatu hal yang tidak ada artinya ini buat jadi. Kenapa? Karena kita tidak mau kalah. Ini loh yang tadi saya ngomong di Efesus 2 jadi 1. Rumusnya apa? Orang 2 kok dijajah jadi 1? Gimana caranya? 1 tambah 1 kok bisa jadi 1? Tidak bisa. Rumusnya ini yang 1 ini harus dibuat separuh, ini dibuat separuh. Apanya yang dibuat? Egonya dibuat, harga dirinya dibuat. Tahu sudah? Kalau ini sudah dibuat separuh, ini dibuat separuh, baru 2 ini bisa jadi 1. Firman Tuhan digenapi. Nanti saudara, Efesus mengatakan, Efesus 5, laki-laki meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan perempuan sehingga mereka 2 jadi 1. Coba itu pikiran lah. Rumus 2 jadi 1 itu tidak ada rumusnya. Bisa jadi 1 kalau bongkar separuh, bongkar lagi separuh. Apa gampang? Tidak gampang. Tidak gampang. Hal yang paling gampang saya cerita ini. Mandi sembarang. Mana kok sembarang? Yang goreng mau aku nek kuwi. Pernah alami? Yang ketawa mesti nggak lagi juga. Ya. Mau aku ayam goreng? Yes, tahu pong. Mau aku nek kuwi? Jangan ngomong sembarang. Tahu saudara? Hal yang paling gampang itu bisa jadi doa cerita tadi, bukan cuma sembarang toh. Bisa jadi sembarangan itu. Nah itu juga ketawa sama gitu. Kalau hal seperti itu diteruskan, apa jadinya? Itu dianggap bumbulan. Ini hal yang paling kecil loh, saudara. Ya, jadi sekarang gimana caranya PR teman-teman bisa bangun keluarga jadi benteng? Saya kalau di sini bohong, khotbah dan lain-lain, yang pertama tahu istri saya. Demikian juga teman-teman. Kalau pasang topeng, pasang bedak, pasang lain, pertama yang tahu itu keluarga. Kenapa? Banyak orang pengen melayani. Motivasi harus benar dulu. Pertama dari mana? Dari keluarga ini yang kontrol. Tapi kadang kita tuh yang merasa wong lanang sebagai ngerti opo kan Dani. Nah, padahal Tuhan taruh orang di sebelah kita ini untuk kontrol, untuk ngerem kita. Tapi kadang kita yang direm ini ngamuk, saudara. Ya, saya di sini ada poin satu lagi, tapi ini baru satu poin kok sudah habis waktunya. Ya, jadi satu itu keluarga yang jadi benteng pertahanan kita jatuh. Selama kita nganggap keluarga kita ini bisa kontrol, manfaatkan mereka untuk lebih. Jangan bungkam mereka dengan setiap statementnya tidak pernah kita apresiasi. Nanti kita semakin tidak bisa direm. Yang kedua adalah komunitas. Komunitas penting, saudara. Saya singkat aja nih, tinggal 1 menit saya sudah dikode sama Alek. Komunitas ini sangat penting, saudara. Kenapa? Wah, aku sudah ikut pelayanan, aku sudah ikut gereja. Itu jangan jadikan patokan.
Bukan saya ngelek-ngelek gereja, bukan saya ngelek-ngelek persekutuan, tapi kita harus punya hikmat. Standarnya satu, kita bertumbuh tidak di situ. Kalau kita tidak bertumbuh, kita harus cari komunitas yang kita bisa bertumbuh. Kenapa? Saya pastikan kalau kita bertumbuh, itu ada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa ngasih pertumbuhan kita. Kalau kita cuma ubiak-ubiuk reware banyak saudara. Biarpun pakai kedok pelayanan, kedok gereja, kedok persekutuan, kedok ini, itu bisa. Tapi kalau tidak membawa kita dalam pertumbuhan, buat apa? Buat apa? Waktu kita tidak banyak yang Tuhan kasih buat kita. Waktu kita itu terbatas sekali. Kita pakai waktu kita ini buat sesuatu yang lebih berharga buat Tuhan. Yuk kita ajak teman-teman untuk nyembah. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Ajar kami Bapa
pulang kepada Tuhan, karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mendengar setiap keluh kesah. Tuhan mendengar setiap permohonanmu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu boleh mengingatkan kami. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini, sore hari ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Tapi biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu terus berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan dan bisnis kami, semua hanya dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami rindu Tuhan, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya semuanya dengan satu tujuan, agar hidup kami memuliakan Engkau. Roh Kudus, tolong kami, beri kami kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Roh Kudus, hibur kami di saat kami berduka. Roh Kudus, kuatkan kami saat kami lemah, supaya setiap detik yang kami lewati, biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani kami. Biarlah kiranya Tuhan, urapan Tuhan terus bertambah dalam hidupnya, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan, semuanya untuk kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. nanti Pak Jonas silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, shalom, selamat malam. Oke, sebelum berakhir ibadah ini, saya berikan satu informasi yang luar biasa, yaitu diadakan pujian penyembahan di tempat ini setiap bulan ada 2 kali. Ya, kalau nanti berikutnya berarti tanggal 2 Februari jam 7 malam sampai jam 8. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa bergabung, kalau boleh ya, bisa bergabung dan tepat waktu tentunya. Karena itu hanya 1 jam untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ini sebab tidak ada firman. Jadi kita belajar untuk memberikan korban. Dan kita percaya di dalam pujian dan penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan dinyatakan untuk kita semua. Amin. Yang berbeban berat, mungkin yang sedang menghadapi banyak kesulitan, kesedihan, tetapi hadirat Tuhan yang memenuhi akan memerdekakan semuanya. Ya, boleh ajak rekan-rekan, keluarga, semuanya, ini untuk umum. Tapi perlu diperhatikan, memang kami membuat satu aturan di sini, karena kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, meluangkan 1 jam itu benar-benar untuk memuji Tuhan. Ya, diharapkan tidak terlambat datangnya, dan ketika sudah masuk di dalam ruangan tidak ada yang berbicara atau maupun mainan HP. Kita belajar memberikan yang terbaik. Amin. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak akan protes dengan aturan ini. Amin. Ya, kita belajar karena kita besok nanti di surga itu juga menyembah Tuhan. Ya, kita belajar. Untuk apa saudara? Saya mendapat pesan ini supaya membangun kembali Pondok Daud. Amin. Pondok Daud ini beda dengan pondok yang dibuat oleh Salomo dan lain sebagainya yang megah, mewah. Bahkan mungkin Pondok Daud itu nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa Tuhan suka? Karena di dalam Pondok Daud ada pujian penyembahan. Ya, tembok Yeriko bisa runtuh, itu juga karena pujian penyembahan. Ya,
Itu aja yang perlu saya sampaikan. Silakan. Terima kasih. Oke. Baik, kita sudah selesai untuk malam hari ini. Tapi sebelum pulang, pengumuman seperti biasa untuk menara doa setiap hari Kamis jam 11 siang. Lalu malamnya ada ibadah di tempat ini setengah 7. Jangan lupa untuk kita semua bisa hadir kembali. Baik, demikian pengumuman. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang ibadah kami. Kami berdoa untuk acara praise and worship yang sudah diadakan di tempat ini 2 minggu sekali. Kami mohon anugerah Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menaungi semua yang melayani di tempat ini. Urapan Tuhan mengalir sehingga suasana surga ada di tempat ini saat pujian penyembahan dilakukan. Urapi semua yang akan ambil bagian dalam acara praise and worship ini, supaya hadirat Tuhan penuh di tempat ini dan terjadi pemulihan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengutarakan tangan kita kepada Tuhan. Ulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan